Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thalib dan Thalibah kelas 11. Di kesempatan kali ini, Ustazah akan membuat video tentang pembahasan soal kuis yang pertama kemarin tentang limit fungsi aljabar. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan soal ini, kalian akan lebih paham tentang materi yang Ustazah sampaikan. Kita mulai ya dari nomor 1. Baik, soal nomor 1 kemarin, limit X mendekati 4 dari suatu fungsi, yaitu fungsinya adalah 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 1. Berapakah hasilnya? Oke, di soal nomor 1 ini bisa kita lihat dia adalah limit fungsi bentuk yang pertama, yaitu yang bentuknya tertentu. Artinya apa? Artinya kalau kita langsung substitusi nilai si X-nya ini nilainya 4, ini langsung kita substitusi ke dalam fungsi. Oke, nilai X-nya langsung kita substitusi ke dalam fungsi tersebut, maka kita akan langsung mendapatkan nilai dari si limit ini. Oke, kalau kita substitusi, maka akan kita dapatkan nilai 4 dikali X kuadrat. Maka nilai X-nya langsung kita substitusi menjadi 4. 4 kuadrat ditambah 5 dikali 4 ditambah 1. Oke, sampai sini mudah-mudahan sudah jelas. Langsung kita kalikan. 4 dikali 4 dikuadratin hasilnya adalah 16 ya. 16 ditambah 5 dikali 4 hasilnya adalah 20 ditambah 1. Maka kita akan mendapatkan hasil perkalian antara 4 dikali 16 adalah 64 ditambah 20 ditambah 1. Maka hasilnya adalah sama dengan 85. Oke, untuk soal nomor 1 ternyata jawabannya adalah 85. Kita lanjut ke soal nomor kedua. Oke, soal nomor kedua itu juga masih sama, masih soal bentuk limit fungsi tertentu. Jadi bisa kita langsung tentukan nilainya dengan mensubstitusi nilai X-nya. Oke, ditulis di sini soal nomor 2. Soalnya adalah limit X mendekati 1 dari suatu fungsi yang berbentuk pecahan, yaitu fungsinya X-2 dibagi X plus 3. Oke, nilai X-nya adalah 1. Berarti kalau misalnya kita langsung substitusi nilai si X-nya ke dalam fungsinya, maka akan kita dapatkan hasil nilai X-nya 1 ya. Berarti kita langsung substitusi. Berarti 1 dikurangi 2 dibagi 1 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 1 dikurangi 2 hasilnya adalah minus 1 dibagi 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Maka hasil jawabannya adalah min 1/4. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Masih ada satu soal lagi. Soal nomor 3 yang bentuknya juga adalah bentuk limit fungsi tertentu. Oke, yang bisa kita langsung substitusi nilai X-nya tanpa menggunakan cara yang lain. Oke, sudah langsung masuk pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 3, limit X mendekati 3, oke, dari fungsinya adalah akar X kuadrat minus 4. Oke, ini juga bisa langsung kita substitusi nilainya. Ya, kalau kita substitusi langsung, kita masukkan, maka kita akan langsung mendapatkan nilai akar X-nya berapa tadi nilainya? 3 kan ya? Berarti 3 kuadrat dikurangin 4. Hasilnya adalah sama dengan akar 3 dikuadratin hasilnya adalah 9. 9 dikurangi 4, maka hasil akhirnya adalah 9 kurang 4 kan 5. Berarti hasil akhirnya adalah akar 5. Jawaban soal nomor 3 adalah akar 5. Baik. Sebelum masuk ke soal nomor 4,
Mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Nomor 1 sampai nomor 3 tadi adalah contoh soal limit fungsi yang bentuknya tertentu. Penyelesaiannya adalah kalau kita langsung masukkan nilai X-nya ke dalam fungsi tersebut, maka kita langsung akan mendapatkan nilai tertentu. Tidak menemukan bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga dan bentuk lainnya yang harus diselesaikan dengan cara lain. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Baik, kita mulai mengerjakan soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 kita akan menemukan bentuk limit yang berbeda dengan soal nomor 1 sampai dengan 3 tadi. Jadi di soal nomor 4 seperti ini soalnya. Limit X mendekati 7 dari fungsinya bentuknya adalah X kuadrat dikurangi 49 dibagi X minus 7. Seperti ini bentuknya kan. Nah, di sini kalau misalnya kita mau coba langsung substitusi nilai X-nya ke dalam si fungsi ini, maka akan kita temukan bentuk seperti ini. Misalnya kita langsung substitusi ya, nilai X-nya kan 7. Kalau kita masukkan langsung nilai 7 ini ke dalam fungsi ini, kita akan dapatkan hasil seperti ini. 7 kuadrat dikurangin 49 dibagi 7 dikurangin 7. Nah, kemudian kalau 7 dikuadratin kan hasilnya berapa? 49. Maka 49 dikurangin 49 dibagi 7 dikurangin 7. Maka akan kita dapatkan hasilnya adalah 0 per 0. Oke, kalau di suatu fungsi kita mendapatkan hasil 0 per 0, maka si fungsi ini bisa kita selesaikan ya, dalam limit ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan jenis yang kedua, bentuk yang kedua, yaitu dengan cara memfaktorkan salah satunya. Kalau misalnya memfaktorkan fungsi yang jenisnya fungsi kuadrat. Oke, kita lihat di soal nomor 4 ini, mana yang fungsinya fungsi kuadrat? Yang pembilang atau yang penyebutnya? Yang pembilangnya kan, yang atas, yang bagian atas. Maka kita akan memfaktorkan bagian si pembilangnya. Lalu kemudian kita akan lihat mana bagian yang bisa kita coret dengan bagian yang penyebutnya. Oke, bisa kerjakan seperti ini. Limit X mendekati 7. Nah, sekarang yang pembilang tadi fungsi kuadrat akan kita faktorkan. Kalau kalian masih ingat sebelum saya masuk ke soal ini lagi, cara memfaktorkan dari suatu persamaan kuadrat, kalian ini sudah pernah belajar sebenarnya di SMP ya, kalian masih ingat. Jadi kalau ada bentuk misalnya X plus Y dikali X min Y, maka ya ini adalah persamaan kuadrat, maka kita akan mendapatkan hasil X kuadrat dikurangin Y kuadrat. Oke, kurang lebih bentuk soal nomor 4 ini yang si pembilangnya, si persamaan kuadratnya, bentuknya adalah bentuk seperti ini. Jadi dari bentuk yang sudah ada, kita akan faktorkan ke bentuk yang seperti ini. Maka kita akan lihat berapa, bagaimana hasilnya. Oke, berarti cara pemfaktorannya adalah X kuadrat, maka ini sama-sama kan X kuadrat 49. Nah, kita lihat di sini, maka Y-nya adalah Y kuadratnya adalah nilai 49. Berarti Y-nya berapa sih kalau misalnya Y kuadratnya 49? 7 kan? Maka kalau kita masukin di sini X tambah Y tambah 7 dikali X minus 7. Maka hasilnya kalau kita kalikan kita kalikan yang kalian kenal dengan kali pelangi, maka kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan yang di atasnya. Kali pelangi kayak gimana? Kali pelangi seperti ini. X dikali X kuadrat, kemudian X dikali minus 7. Terus ditambah 7 dikali X ditambah lagi dengan 7 dikali minus 7. Maka kalian akan mendapatkan hasil X kuadrat minus 49. Inilah bentuk pemfaktorannya.
dari kesamaan kuadrat. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk si pembilangnya ini ke persamaan ke dalam bentuk pemfaktoran seperti ini, maka kemudian kita tulis bagian si penyebutnya, bagian yang bawahnya. Yaitu bagian bawahnya tadi apa? Masih ini kan, x min 7. Maka kita tulis x minus 7. Oke, mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Bisa lanjutkan dulu. Maka sama dengan limit x mendekati 7. Nah, sekarang kita lihat apakah ada yang bisa kita coret nih dari bentuk fungsi yang sudah ada, yang tadi sudah kita faktorkan. Ada yang mana yang bisa kita coret? Kita lihat bagian atas ada x min 7, bagian bawah ada x min 7. Maka si fungsi linear ini bisa kita coret. Oke, paham ya sampai sini? Maka kita lanjutkan, kemudian fungsinya yang tersisa adalah tinggal x plus 7 doang, maka kita masukkan, kita tulis di sini. Maka fungsinya sisanya tinggal x plus 7. Nah, kalau sudah sampai sini, kita bisa langsung substitusi nilai si x-nya ini menjadi nilainya adalah 7. Jadi kalau kita masukkan substitusi 7 ditambah 7, nilainya adalah sama dengan 14. Seperti itu ya. Jadi cara pemfaktorannya simple, gampang, mudah. Kemudian bisa kita langsung bagi dengan si penyebutnya. Baru setelah itu kita substitusi nilai x-nya.